Selamat pagi dan selamat berbeda dalam ibadah Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita akan menghayati dan mensyukuri kasih Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan persekutuan Jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Sehingga pada tanggal 8 Agustus 2020 yang lalu kita telah tiba pada tahun ke-21 langkah gumul juang dalam karya pelayanan. Kiranya ibadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Megi Huai. Selamat beribadah. Gereja mungkin mengecewakan. Gereja mungkin membosankan. Gereja mungkin melakukan kesalahan. Namun seenggan-enggannya perasaan kita dan sejauh-jauhnya kita pergi, kita pulang kembali ke gereja. Demikian diungkapkan Pendeta Andar Ismail. Sebab gereja adalah milik Kristus yang tersedia sebagai tempat tinggal kita. Di sana kita tinggal. Di sana kita serumah dengan Kristus. Memang gereja bisa mengecewakan, sebab gereja adalah komunitas orang lemah. Namun di situ kita justru merasakan kemurahan hati Kristus yang kuat. Bagaimanapun keadaan suatu gereja, itu adalah rumah rohani kita, tempat tinggal kita sendiri. Di sana kita bertumbuh dan dibentuk oleh tangannya yang penuh kuasa. Dalam kembara 21 tahun perjalanan pelayanan GPIB Pancoran Rahmat, sebagai gereja kita diizinkan menikmati limpah kasih dan karunia Allah. Tak jarang ada onak dan duri. Namun itu membuat kaki kita semakin kuat. Semakin memantapkan hati kita untuk terus melekat padanya. Agar seperti yang dikatakan Paulus, melalui berita Injil kita turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang akan diberikan dalam Kristus Yesus.
Kiranya persekutuan ini memberkati kita. Semua perjalanan yang dipenuhi beragam pengalaman, baik suka duka, itu merupakan bukti bahwa Tuhan itu sungguh baik. Mari pujilah Dia dengan hati yang tulus dengan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Pujilah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta dan juga syukur 21 tahun Jemaat Pancoran Rahmat terambil dari Efesus 3 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya Allah Maha Besar, bersama-sama sebagai umat-Mu, kami datang bersimpu di hadapan-Mu dan menyembah-Mu. Bersyukur untuk tuntunan dalam kehidupan pribadi selama seminggu yang berlalu dan untuk penyertaan-Mu selama 21 tahun kehidupan Jemaat GPB Pancoran Rahmat. Besar kekuasaan-Mu, ajaib perbuatan tangan-Mu, tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Ketika kami bersuka atas pelayanan yang berjalan, Engkau di sana. Ketika kami menangis, terpuruk dalam pergumulan demi pergumulan berjemaat yang membuat kami seperti hilang asa pun, Engkau tetap di sana. Melihat kami menata rumah Kristus melalui pelayanan yang Engkau berikan, kami mengaku sebagai persekutuan umat Tuhan. Kami seringkali tidak menghadirkan damai sejahtera di dalam persekutuan maupun di luar persekutuan. Selayaknya sebuah persekutuan yang menjadi berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Kasihani dan ampunilah kami, ya Bapa. Berikanlah pertolongan-Mu dan baharui hidup kami, agar hidup dan persekutuan ini dapat menjadi berkat bagi semua orang.
terlebih di saat kami menyiapkan rumah ibadah. Bapa, bentuk kami terlebih dahulu, persatukan hati kami, agar dengan kesatuan hati kami dapat berdiri tegak dan siap Tuhan pakai menjadi berkat bagi lingkungan di mana rumah ibadah kami kelak berada. Agar semua orang boleh melihat pekerjaan dan perbuatan-Mu yang penuh kuasa dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Guna Dharma, terambil dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Surat Efesus pasal 3, ayat 1 sampai 13 akan menjadi perikop pembacaan dan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapa Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur Bapa Maha Baik karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, terutama dalam kehidupan persekutuan kami Jemaat Pancoran Rahmat yang telah menikmati 21 tahun perjalanan pelayanannya dalam tuntunan Tuhan. Dalam ibadah minggu ini Tuhan, kami mau bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan persekutuan kami. Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca akan ayat-ayat dalam Alkitab ini, dan kami akan dengar penjelasannya melalui hamba-Mu, kami akan ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bagi hamba-Mu yang terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus
yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak asing dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan dari bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara kita, Garuda Pancasila. Untuk refresh ingatan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular dari kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Dari kata Bhinneka itu berarti beragam, tunggal itu satu, dan ika itu. Kitab ini mengajarkan akan toleransi antar agama, terutama antara agama Hindu Siwa dan Buddha. Jadi walaupun berbeda-beda keyakinan, tetapi toleransi itu tetap harus terjaga. Nah, semboyan ini menggambarkan akan persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, bahasa, dan juga agama. Perikop pembacaan kita, Ibu Bapak Saudara, juga dilatar belakangi oleh semangat untuk menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan persekutuan. Pertanyaannya adalah mengapa semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu dikobarkan dalam perikop ini? Apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan jemaat pada saat itu? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana mewujudkan kesatuan itu di tengah keberagaman yang ada dalam kehidupan persekutuan. Dan terakhir, pertanyaan yang akan dijawab oleh kita adalah bagaimana contoh sikap dalam menghadapi perbedaan dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus terkait dengan menghargai perbedaan. Mari belajar Ibu Bapak Saudara dari perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa mengerti akan bacaan ini, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang menjadi latar belakang dari perikop ini. Perikop ini dilatar belakangi oleh adanya ketegangan antara orang Yahudi dan orang Kristen selama dan sesudah perang Yahudi melawan Roma. Ya. Jadi kalau kita lihat Ibu Bapak Saudara,
Dalam tulisan ini sudah mulai terlihat dari beberapa tulisan di kitab Injil, khususnya di Injil Matius. Pada saat itu, ya, ketegangan antara Yahudi dan non-Yahudi termasuk Kristen itu semakin meningkat. Sehingga kalau kita lihat beberapa tulisan di dalam Injil Matius terlihat adanya ketegangan itu, ya, yaitu adanya ketidakharmonisan, ya, dan pengusiran dari sinagoge, yaitu simbol sebenarnya dari situasi ketegangan antara Kristen, orang non-Yahudi dan juga termasuknya kekristenan. Termasuk dalam Injil Yohanes, ketika Injil Yohanes ditulis, perpisahan antara gereja dan sinagoge itu tidak dapat dihindarkan. Sehingga nuansa-nuansa, ya, adanya pertikaian, pertentangan antara orang percaya dengan Yahudi itu kental terasa dalam Injil Yohanes. Dalam situasi itu juga ada situasi dilematis, Ibu Bapak Saudara. Karena ketika pecah perang revolusi yang dipimpin Yahudi itu dipimpin oleh kaum Zelot, ya, orang-orang Kristen Yahudi yang mengaku Yesus sebagai Mesias dan hidup dalam tradisi keyahudian merasa sulit untuk bisa, ya, beradaptasi dengan situasi yang kurang menyenangkan itu. Dan sedangkan, ya, di pihak lain sulit untuk mereka berintegrasi, berhubungan dengan orang Kristen Yunani. Ya, berintegrasi itu artinya berpadu, ya, bergabung menjadi sebuah kesatuan yang utuh, itu integrasi. Ya, sulit untuk mereka berintegrasi dengan orang Kristen Yunani. Kenapa? Karena mereka merasa ada perbedaan di antara mereka. Untuk mengklirkan, menjernihkan, memberikan wawasan baru kepada umat inilah, maka surat ini ditulis, ya. Penulis ingin untuk bicara kepada jemaat tentang keesaan gereja. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, diawali dengan penegasan Paulus tentang siapa umat Allah di tengah beragam latar belakang. Mari kita perhatikan Bapak Ibu pada ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ya, rahasia Kristus, rahasia apa? Mari buka Bapak Ibu dalam Kolose pasal yang kita buka bersama dari surat Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27 mengatakan demikian. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud oleh Paulus dalam bacaan kita tentang rahasia Kristus itu adalah bahwa Kristus hadir di tengah-tengah semua orang yang percaya pada Tuhan. Tanpa terkecuali. Ya, tanpa memandang dia dari Yahudika, dia non-Yahudika, dia dari manapun, ketika dia percaya pada Yesus Kristus, maka Yesus hadir di tengah-tengah hidupnya. Ya, Yesus Kristus adalah harapan, dan bagi setiap orang yang percaya, dia selalu hadir untuk mereka. Ya. Jadi dari sini Bapak Ibu mau dikatakan bahwa karya Kristus yang adalah harapan bagi semua orang yang percaya itu telah menghancurkan semua sekat atau tembok-tembok pemisah. Ya.
Dia hadir di tengah-tengah orang percaya. Lalu apa yang dia lakukan ketika dia hadir di tengah perbedaan itu? Perhatikan Bapak Ibu dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 16. Efesus 2 ayat 11 sampai 16 sebelum bacaan kita. Dikatakan di sana, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi artinya, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama kita lihat bahwa ada sebuah rahasia besar yang terungkap melalui karya-karya para rasul, bahwa Yesus Kristus itu mau hadir di tengah-tengah seluruh orang yang percaya kepadanya tanpa melihat perbedaannya ada pada mereka. Yang kedua, bahwa karya Yesus Kristus telah memecahkan atau menghancurkan semua tembok pemisah kesukuan, tembok pemisah ras, tembok pemisah perbedaan pemikiran, semua dirubuhkan karena mereka adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Mereka menjadi pribadi-pribadi baru, ya, yang terus-menerus diperbaharui untuk menjadi orang yang betul-betul mencerminkan akan kasih Kristus di tengah kehidupan hari demi hari. That's why pada ayat 6 mengatakan begini, bacaan kita, Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi hal pertama Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa sesungguhnya bagi Tuhan Allah tidak ada perbedaan apakah dia Yahudi atau non-Yahudi. Asalkan dia percaya pada Yesus Kristus, mereka adalah keluarga besar Allah yang berhak atas janji keselamatan. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana orang yang berbeda ini, orang Kristen non-Yahudi dan orang Kristen Yahudi, mereka bisa bersama dalam sebuah persekutuan disebut dengan keluarga Allah? Bagaimana caranya? Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, maka bacaan kita memperlihatkan bahwa satu, belajar menerima perbedaan. Bahwa memang betul mereka beda. Yang satu orang Yunani, yang satu orang Yahudi, berbeda betul. Ya, berbeda. Tetapi ketika perbedaan itu diterima dan dihargai, bukannya dibesar-besarkan, maka persekutuan bisa terjaga. Kemudian diajarkan dalam perikop kita ini untuk menanamkan bahwa orang percaya adalah satu keluarga besar Allah yang punya hak dan kewajiban yang sama. Haknya apa? Menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Allah. Kewajibannya apa? Perhatikan Efesus 2 ayat 21 dan 22 yang menjadi dasar pikir
untuk pasal 3 ayat yang pertama sampai ketiga. Dalam pasal Efesus 2 ayat 21 dan 22 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh orang yang percaya pada Yesus Kristus. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah menjadi tempat, menjadi persekutuan di mana Allah hadir di dalamnya dan orang di luar bisa melihat, oke, Allah hadir di sana dan saya mau ada juga di sana. Dan untuk itu, Paulus memberikan contohnya bagi kita. Bagaimana? Mari perhatikan ayat 1-3 bacaan kita. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. So Paulus bilang, itulah sebabnya aku ini Paulus. Jadi Paulus mau bilang bahwa untuk menjadikan persekutuan umat Tuhan sebagai tempat Allah hadir di dalamnya, Paulus mau dengan susah payah. Dia katakan, aku yang dipenjarakan. Dia mau mengatakan bahwa ketika dia melakukan tugas pemberitaan Injil buat orang non-Yahudi, dia harus juga berhadapan dengan penderitaan, yaitu di penjara. Tapi semua dia lakukan karena apa? Karena dia tahu ada tugas kesaksian yang harus dia beritakan yang merupakan karya Allah bagi manusia. Lalu perhatikan di ayat 7 dan 8. Dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Injil tentang apa? Injil bahwa Yesus hadir, Kristus hadir di tengah setiap orang yang percaya padanya tanpa memandang perbedaan. Lalu di ayat 8 katakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Poin ketiga kita lihat Ibu Bapak Saudara, bahwa orang percaya punya tugas untuk apa? Mempergunakan semua talenta yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki di tengah persekutuan untuk menjadi saksi Tuhan. Paulus sadar itu. Aku yang paling hina. Kenapa dia bilang aku yang paling hina? Karena kalau kita baca kan Bapak Ibu ceritanya Paulus itu dulunya adalah orang yang mengejar orang-orang percaya. Sehingga dia memandang dirinya sebagai orang yang paling hina. Tetapi dia mau, dia rela, dia sedia untuk melakukan tugas pemberitaan buat orang yang bukan Yahudi. Supaya apa? Supaya Tuhan Allah dimuliakan. So, apa yang menjadi relevansi firman Tuhan kita dalam perenungan kita pada saat pagi hari ini? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berbeda, kita harus belajar untuk menghargai perbedaan. Ya, itu pertama. Kedua, pergunakan setiap potensi talenta yang kita punya untuk berbuat sesuatu di tengah-tengah hidup masyarakat di mana saudara dan saya ada. Ya, buat sesuatu untuk apa? Kehadiran kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Lalu di tengah persekutuan Ibu Bapak Saudara, ketika kita menghayati akan ulang tahun dari Pancaran Rahmat yang ke-21, kita diingatkan bahwa di tengah persekutuan kita berbeda-beda. Ya, ada perbedaan pikiran, ada perbedaan latar belakang suku budaya, ada perbedaan bahasa.
Tetapi kita diingatkan oleh perenungan firman Tuhan ini, kendati pun demikian kita adalah satu keluarga besar yang bernama Jemaat Pancoran Rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar Bapak Ibu melalui perenungan firman Tuhan ini, bahwa kendati pun kita punya perbedaan, kendati pun ada sesuatu yang mungkin berbeda dalam pola pikir kita, tetapi di dalam Kristus kita harus bekerja bersama untuk mencapai akan tugas menghadirkan Allah di tengah kehidupan persekutuan dan di sekitar kita. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti sekarang kita sedang mencoba untuk bisa mewujudkan kerinduan kita, menghadirkan rumah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan tanda tangan ya, dari warga jemaat kita dan juga warga sekitar. Ini membutuhkan kerjasama. Ya, ini membutuhkan kerjasama. Kita boleh berbeda pemikiran, kita boleh berbeda pendapat, tetapi di dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan, misi, mimpi bersama, kita perlu untuk bekerja bersama. Ya. Kemudian Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, hal ketiga kita belajar bahwa di dalam perenungan ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya dihadirkan untuk menghadirkan kasih Allah bagi sekitar kita. Mari mulai dari dalam persekutuan kita dulu. Supaya apa? Ketika persekutuan kita itu dilihat orang saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain, maka itu juga akan bisa menjadi contoh bagi yang lain di luar persekutuan kita. Akhirnya Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, selamat bersuka cita untuk 21 tahun hidup Jemaat Pancoran Rahmat. Dan mari bergandengan tangan mencapai tujuan bersama, menghadirkan rumah Allah di tengah keberadaan kita hari demi hari. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merespon perenungan firman Tuhan ini dengan mengkidungkan pujian Kidung Jemaat 249 bait 1, 2, dan 3. Bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ada puji dan syukur kami persembahkan di hadirat Tuhan yang kudus, bahwa di hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Secara khusus jemaat Pancoran Rahmat yang pada hari kemarin boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia pelayanan, genap 21 tahun. Terima kasih untuk 21 tahun perjalanan pelayanan jemaat ini. Di tengah gumul juang, di tengah onak dan duri, di tengah perbedaan pendapat, di tengah keserasian pandangan, kami bersama-sama berjalan dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan buat untuk persekutuan ini 1 tahun yang telah berlalu. Biarlah Bapa, ketika kami akan menapaki kehidupan kami, persekutuan kami di tahun yang ke-21 ini, maka biarlah kami juga boleh menapakinya bersama dengan Tuhan. Tolong kami untuk memaknai firman-Mu dengan tepat dalam hidup persekutuan. Bahwa kendati pun kami berbeda, baik dalam pikiran kami ataupun juga berbeda dalam apa yang kami pandang baik dalam perjalanan pelayanan kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami boleh bersama-sama menyatukan hati untuk mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan persekutuan ini. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan dalam hidup persekutuan ini Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang dapat memecah belah hidup persekutuan hanya karena ketidaksepemahaman sependapat satu dengan yang lain. Tapi biarlah Tuhan, kami meletakkan akan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tolong kami untuk betul-betul menjaga keutuhan persekutuan kami. Dan bersama-sama kami berjalan untuk merangkai karya layan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk proses yang tengah berlangsung, baik terkait dengan proses penandatanganan 90 keluarga warga jemaat kami. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam proses ini. Tuhan berkati tim yang sedang berjalan. Biarlah apa yang kami lakukan itu sungguh-sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Bapa, ketika kami juga nantinya akan meminta tanda tangan 60 dari warga sekitar, tolong juga agar semua berlangsung baik seturut sesuai kehendak Tuhan. Kami juga pertaruhkan padamu setiap pergumulan kami terkait dengan penggalangan dana. Kami yakin percaya Tuhan akan cukupkan setiap dana yang kami butuhkan dalam proses yang sedang kami jalani ini. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami agar kami bisa menggalang akan sebuah
proyek Tuhan untuk penggalangan dana, jika memang Tuhan berkenan, maka biarlah itu boleh berlangsung dengan baik. Ketika kami berencana untuk menjual pasturi dan membeli pasturi, Tuhan tolong agar itu pun boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa Bapa buat kehidupan persekutuan kami. Secara khusus, saudara-saudara kasih kami, Bapak Ibu kasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Untuk Bapak Fredrik Saertian, Bapak E.R. Simbolan, Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Maynard Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, dan Ibu Popon Simanjuntak. Tuhan hadir dalam tengah hidup keluarga kami ini, Bapak Ibu kekasih kami ini. Jika mereka Tuhan izinkan bergumul panjang dalam sakit, kuatkan teguhkan iman mereka dan juga anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu, keluarga Ibu Anneke Surentu, keluarga Andrew Lakusaba, keluarga Ibu Anasta, keluarga Abdul Herman Simatupang. Kasih Tuhan tetap menyertai keluarga-keluarga kekasih kami ini. Sehingga dalam seluruh keberadaan hidup mereka, penyertaan Allah tidak pernah berkesudahan. Kami juga berdoa Bapa bagi mereka yang bersuka cita sepanjang minggu ini untuk pertambahan usia. Khususnya pada hari ini, Saudara Patrick di Malau yang berulang tahun tepat di hari ini. Biarlah Engkau penuhkan sukacita mereka. Dan biarlah saudara kami ini boleh selalu menaikkan puji syukur hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa juga saat pagi hari ini bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami pertaruhkan seluruh upaya untuk mengatasi akan pandemi COVID-19. Kami sadar Tuhan, masih banyak pertambahan pasien yang positif. Biarlah Tuhan tolong turut campur tangan. Tolonglah ya Bapa agar kami boleh mengatasi pandemi ini. Vaksin boleh segera selesai diuji, dites, dan kami boleh menemukan pengobatan yang tepat dalam menghadapi akan pandemi ini Bapa. Tuhan tolong beri hikmat-Mu bagi Presiden kami dan seluruh jajarannya, bagi pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Sehingga bersama kami menghadapi pandemi ini dengan bersatu hati dan bersama-sama mau melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan bersama ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Akhirnya kami akan masuki kehidupan kami seminggu ke depan. Bapa tolonglah agar semua berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Dan biarlah Bapa semua yang sudah melayani bersama di pagi ini, semua yang sudah ambil bagian, baik para pelayan liturgi maupun pemain musik, perkantor, pengisi pujian, bahkan petugas multimedia Tuhan, juga petugas editing, video, kameramen, semua Tuhan berkati jeri lelah mereka. Sehingga pelayanan mereka ini, pelayanan kami bersama, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Berilah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Katakanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam pujian syukur. Tuhan, hidup kami darimu.
dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengungkapkan syukur kami padamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GP Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, IPMA, IMPT, serta ibadah-ibadah rutin ke-6 Pelkat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 9 Agustus 2020, waktu pukul 19 WIB, pelayan firman Penatua Frederick Sairtian, pelayan liturgi Saudara Wilbert Taidi, dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Link akan diinformasikan kemudian. Ibadah PKLU. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 11 Agustus 2020, waktu pukul 11 WIB, pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Ibu Endang Tupan. Berkenan dengan ibadah PKLU ini, maka link Zoom meeting akan dibagikan kemudian. Ibadah syukur HUT ke-21 Jemaat Pancoran Rahmat. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah syukur HUT Pancoran Rahmat yang ke-21 pada hari tanggal Rabu 12 Agustus 2020, waktu pukul 19 WIB, tempat di setiap rumah anggota jemaat. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Penatua Ronia di Malau. Berkenan dengan ibadah ini, maka bagi paduan suara jemaat dan seluruh anggota Pelkat dimohon agar dapat mempersiapkan diri untuk mengisi ujian melalui Zoom meeting. Link akan dibagikan kemudian melalui PAG Presbiter, sektor pelayanan dan unit misioner. Mari bersukacita bersama dalam ibadah ini. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 14 Agustus 2020, waktu pukul 17 WIB, pelayan firman Penatua Bernard William Pati Nasrani, pelayan liturgi anggota Pelkat PKP. Renungan serta tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui GPIB Pancoran Rahmat ORG. HUT RI ke-75. Diundang seluruh warga jemaat untuk dapat mengikuti ibadah peringatan HUT RI ke-75 tahun yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 17 Agustus 2020, waktu pukul 9 WIB sampai selesai. Berkenan dengan penyelenggaraan ibadah ini, maka tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui website GPB Pancoran Rahmat dengan link GPB Pancoran Rahmat ORG. Demikian penyampaian kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bidang 2, pelayanan dan kesaksian. Penyerahan diakoni dan bandik. Disampaikan kepada seluruh penerima diakoni dan bandik bahwa bantuan diakoni bagi 6 keluarga dan bantuan pendidikan bagi 1 orang anak akan diberikan pada hari Sabtu 15 Agustus 2020. Demikian penyampaian kami. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 5, pembangunan ekonomi gereja. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa salah satu program PEK adalah penggalangan dana melalui penjualan sembako. Selain itu, Komisi PEK juga melayani permintaan bumbu-bumbu dapur maupun berbagai ikan-ikan segar dan daging. Berkenaan dengan hal ini, maka kami mohon partisipasi seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat untuk dapat partisipasi dalam usaha Komisi PEK ini.
terkait harga barang serta jumlah dapat diinformasikan secara langsung saat pemesanan. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca pada Warta Jemaat atau dapat menghubungi Ibu Magdalena Suma dan Ibu Veronica Lesilolo. Demikian penyampaian kami. Tuhan memberkati. Kumpulan dana aksi 1000 disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa pengumpulan aksi 1000 per hari untuk menunjang program jemaat telah dimulai. Dikumpulkan pada hari Selasa 4 Agustus 2020. Selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum mengumpulkan dapat menyetorkannya dananya dengan diantar secara langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui transfer rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening jemaat yang ada pada Warta Jemaat. Aksi ini akan terus berlangsung sepanjang tahun program 2020-2021 sebagai upaya menghimpun dana penunjang program jemaat. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungannya kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Bidang 6, informasi dan komunikasi. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 1, April Juni 2020. Diundang seluruh anggota Majelis Jemaat GPI Pancoran Rahmat Depok untuk mengikuti sidang Majelis Jemaat Triwulan 1 periode April Juni 2020. Program kerja tahun pelayanan 2020-2021. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 15 Agustus 2020, waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kesertakannya dalam sidang Majelis Jemaat ini kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan kami sampaikan. Atas perhatiannya kami menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat berkarya dalam penyertaan Tuhan di sepanjang minggu baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, dan mari kita bangun persekutuan kita dengan menerima perbedaan, menghargainya, dan mari berjalan bersama dalam terang kasih Tuhan untuk menggapai mimpi kita bersama, wujudkan kehadiran rumah Allah di tengah-tengah keberadaan Jemaat Pancoran Rahmat. Oh
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.